Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة في الله wa abna'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, yaitu Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kajian rutin kita, yaitu kajian rutin setiap malam Rabu ba'da maghrib, membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab yang merupakan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-10, yang ke-11 dari kajian kita membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan di malam hari ini kita masih tetap di dalil yang ke
dari bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun, dan surga itu adalah pasti benar, wan naru haqqun, dan juga neraka adalah hak. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka dia, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, ya, atas apa-apa yang merupakan amalannya dia. Ya. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada penjelasan dari syarhul al-ijmali yang dibawakan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qura'i rahimahullah ta'ala. Iya, kalau di PDF itu halaman 37, kalau hadisnya halaman 36. Itu kita masuk kepada al-fawaid, faidah. Yaitu al-fawaid di halaman 37. Kalau di PDF-nya, kalau di kitab halaman 36. Ya. Kata beliau, faedah yang pertama adalah anna syahadataini huma asluddin, bahwasannya dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, huma adalah asluddin, adalah merupakan pondasi agama. Iya. Kemudian faedah yang kedua, la tasihhu asy-syahadatani illa mimman arafa ma'nahuma wa 'amila bi muqtadahuma. Tidak akan sah, tidak akan benar dua kalimat syahadat kecuali berasal dari orang yang mengetahui makna dari dua kalimat syahadat tersebut, kemudian dan dia beramal dengan tuntutan dari dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammad Rasulullah? Harus dia mengetahui maknanya, mengilmuinya, kemudian beramal dengan tuntutan dari dua persaksian tersebut.
dari dua kalimat syahadat tersebut. Apa konsekuensi atau tuntutan dari la ilaha illallah, maka dia harus penuhi supaya benar persaksiannya. Demikian juga tuntutan dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka harus dia penuhi supaya benar persaksiannya dia. Persaksiannya dia yang menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, jama'allahu li Muhammadin bainal ubudiyyati war risalati. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu antara al-ubudiyah dan ar-risalah. Apa itu al-ubudiyah? Yaitu keberadaan beliau sebagai atau status beliau sebagai hamba Allah. Iya. Kemudian ar-risalah yaitu status beliau sebagai seorang rasul yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gabungkan di sini. Allah gabungkan antara al-ubudiyah dan ar-risalah pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang hamba. Berarti kalau hamba itu tidak berhak untuk diibadahi, karena dia adalah hamba yang wajib untuk beribadah kepada yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-risalah, beliau adalah memiliki risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Iya, itu yang membedakan beliau dengan manusia yang lainnya. Yang mana seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari keimanannya dia adalah harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi di sini Allah gabungkan antara ubudiyah dan ar-risalah pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, apa hikmahnya dia? Yaitu raddan alal mufritina. Raddan alal mufritina wal mufarritin. Sebagai bantahan bagi orang-orang yang ekstrim, ya, dan al-mufarritin, orang yang berlebih-lebihan dan orang yang menyepelekan, ya. Al-mufritin yaitu orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang bukan merupakan hak beliau, yaitu diserahkan kepada beliau ibadah, disifati beliau dengan sifat-sifat yang merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang beliau tidak punya hak untuk bersifat dengan sifat tersebut. Ya, seperti contoh misalkan di dalam kitab Al-Barzanji, ya, disebutkan di situ anta nurun fawqa nurin. Mereka sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya di atas cahaya, dan ini adalah kebatilan yang nyata. Nurun fawqa nurin itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
cahaya di atas cahaya. Dan itu banyak dilakukan dan diyakini oleh orang-orang sufi. Ya, yang mereka ini adalah orang-orang yang beramal berdalil dengan khayalan-khayalan mereka. Berdalil dengan mimpi-mimpi mereka. Ya, berdalil dengan hadis-hadis palsu. Kemudian dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari mereka juga mengaku-ngaku keturunan Nabi. Iya. Mengaku-ngaku keturunan Nabi. Kita tidak tahu benar atau tidak mereka keturunan Nabi. Ya, kalau keturunan Nabi Adam ya benar. Semua manusia keturunan Nabi Adam. Tapi kalau dia mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perlu diteliti. Silsilah keturunan tersebut apa benar tembus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai keturunannya Fir'aun kemudian mengaku keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi kalau mukanya kayak muka-muka Arab. Iya. Langsung dibilang, oh Habib. Oh ini waliullah ini. Padahal wali syaitan. Iya. Kan banyak begitu kita temukan. Terutama di negeri kita ini, di Indonesia, paling banyak yang dikultuskan sebagai wali Habib atau habaib. Katanya keturunan Nabi. Iya. Padahal tidak bisa menyebutkan silsilah keturunan tersebut tembus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia dari keturunan Nabi dari jalur yang mana? Iya, karena Nabi pun banyak istrinya. Iya. Dari setiap istri itu ada yang tidak mendapatkan anak, ada yang mendapatkan anak. Iya, tidak tahu keturunan lewat Ali bin Abi Thalib atau lewat istrinya Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah, yang tidak diketahui. Cuma yang penting dia sudah muka-muka Arab, pakai sorban gulung. Sorbannya kalau dilepas 2 meter panjangnya, lama dia gulung itu kalau dia pasang sorbannya dia. Langsung dibilang, oh dia Habib. Jangan macam-macam, jangan mencelah keturunan Nabi. Ya, ancamannya adalah neraka. Ya, kan aneh-aneh, tidak memiliki sumber, tidak memiliki asal usul. Dari mana itu yang dia sebut? Apakah bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah atau tidak? Iya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka jelas pijakan mereka, tidak berbicara kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, aqwal para sahabah. Jadi jelas, terang menderang. Lailuha kan nahariha, malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Iya. Tapi kalau orang-orang sufi, iya, gurunya bermimpi, itu dijadikan dalil mimpinya gurunya. Iya. Padahal gurunya bohong mimpinya, dia karang-karang kemudian langsung dipercaya. Jadi ini bantahan bagi mereka yang al-mufarritin. Apa al-mufritin? Yaitu yang gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak pada posisi tersebut. Iya. Sehingga kemudian mereka banyak melakukan kesyirikan, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sudah meninggal. Ya. Bahkan yang aneh sekarang ini ya, ada di posting di grup Asatidah video. Ya, saya tidak usah sebut nama ustadznya. Ya, yang jelas dia hizbi, terkenal, masyhur di YouTube. Iya. Dia katakan bahwasannya bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kesyirikan. Itu adalah bid'ah saja. Tidak sampai pada tingkat kesyirikan.
Ya, padahal ini ustadz lulusan Madinah ini, doktor. Iya. Doktor lulusan Madinah bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah meninggal ini. Kalau bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Mungkin Nabi masih hidup. Nah, itu lain lagi ceritanya. Iya. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang disyariatkan. Bukan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, itu jelas kesyirikan. Siapapun juga dia, sekalipun dia seorang nabi. Iya. Bukan hanya sekedar bid'ah, tapi memang kesyirikan. Iya. Tapi videonya belum sempat saya buka. Cuman yang posting video itu beliau tuliskan di situ perkataannya orang tersebut. Ya. Diposting di grup Asatidzah Indonesia. 6. Jadi ini bantahan bagi al-mufritin wal mufarritin. Al-mufarritin itu lawan dari al-mufritin, yaitu orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi al-ubudiyah tadi bantahan terhadap al-mufritin. Kemudian ar-risalah bantahan terhadap al-mufarritin. Itu orang-orang yang melecehkan, iya, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui kerasulan beliau. Iya, bahkan walaupun dia sudah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya, kemudian bertemu dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, yang hakikatnya dia menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dia takwil kepada makna yang lain. Iya, takwil batil, hanya karena tidak sesuai dengan akalnya dia. Iya, banyak ya hadis-hadis yang ditolak oleh mereka, seperti hadis tentang yang menyebutkan tentang lalat apabila dia hinggap di minuman, maka Nabi perintahkan untuk dicelupkan ke dalam, karena di sayap kirinya, di sayap sebelahnya adalah sayap yang satunya ada penyakit dan sayap yang satunya lagi ada penawar penyakit. Nah, itu mereka banyak menolak. Iya, banyak menolak. Kemudian juga hadis tentang Nabi mengatakan abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Nah, itu mereka tolak. Mereka tolak hadis tersebut berdalil dengan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun dia membungkus penolakannya dia itu dengan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah merupakan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menolak ucapan beliau. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah kata beliau itsbatu ubudiyyati Isa wa risalatihi. Penetapan tentang ubudiyahnya Isa. Bahwasanya Isa adalah hamba Allah. Iya. Wa risalatihi, dan risalah beliau. Bahwasanya beliau adalah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. Kepada Bani Israel. Jadi di sini penetapan tentang ubudiyah Isa dan risalahnya ini adalah merupakan bantahan, kata beliau, wa hadza raddun 'ala an-nasara alladzina za'amu annahu ibnullah. Ini adalah merupakan bantahan bagi orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasannya bantahan terhadap orang-orang Nasara yang menyangka bahwasannya Isa ibnu Maryam adalah anak Allah, ibnullah, anak Allah. Iya. Makanya di sini
Nabi SAW katakan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Abdullah, ya, laisa ibnullah, bukan anak Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini mereka mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak pernah bersifat dengannya. Dan ini adalah merupakan kebatilan yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebatilan yang mereka sandarkan kepada Isa bin Maryam. Iya. Maka di sini Nabi SAW menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Kemudian warisalatihi, kerasulan beliau, risalah beliau, bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi, iya, yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah merupakan anak zina karena lahir dari seorang wanita tanpa suami. Iya. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima adalah itsbatu sifatil kalami lillah. Penetapan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pendalilannya? Yaitu pada lafaz wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Itu kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ya, kalamnya Allah. Jadi Allah itu berkalam, berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati dirinya, ya, dengan sifat kalam, berbicara. Dan juga Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat kalam. Allah itu berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Takliman di sini adalah mansub sebagai maf'ul mutlak. Ya. Itu dengan benar-benar berbicara. Ini dalil yang jelas menyebutkan bahwasanya Allah itu berbicara. Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat al-kalam. Dan juga dalam hadis yang mulia ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat al-kalam, yaitu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwasannya wa kalimatuhu, yaitu maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa itu dengan kalimat kun, dengan kata kun. Ya, fakana, jadi maka jadilah. Ya. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam adalah anna Isa khuliqa min Maryam bi kalimati kun. Bahwasanya Isa itu diciptakan min Maryam, dalam kandungan Maryam. Allah ciptakan dalam kandungan Maryam dengan cukup mengatakan kun. Ya, jadilah. Maka jadilah. Min ghairi abin, dengan tanpa bapa. Ya, Allah ciptakan manusia pada umumnya itu di dalam kandungan ibunya, ya, dengan ada bapaknya.
Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan dalam kandungan Maryam dengan tanpa bapak. Wa hadza raddun 'alal yahudi. Dan ini adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi alladzina qadhafu Maryam bizina, yang mana mereka menuduh Maryam itu berzina. Ya. Mereka menuduh Maryam berzina, hamil dan memiliki anak tanpa suami. Kemudian yang ketujuh, itsbatul bahthi. Ya, itsbatu al-ba'thi, penetapan hari berbangkit. Ya, penetapan hari berbangkit. Yang kemudian yang kedelapan adalah itsbatul jannati wan nari, penetapan surga dan neraka. Kemudian yang kesembilan, anna usatal muwahhidina la yukhalliduna finnar, bahwasanya jaminan bagi orang-orang yang bertauhid adalah yang mana mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi orang yang bertauhid itu jaminan yang pasti bagi mereka bahwasanya mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Iya. Jadi tidak ada jaminan mereka untuk tidak disentuh oleh api neraka. Tapi yang menjadi jaminan bagi mereka adalah mereka itu tidak akan kekal dalam api neraka. Tempat tinggal mereka yang terakhir, yang selama-lamanya adalah surga. Itu orang yang bertauhid. Iya, berapapun dosa mereka dari dosa selain kesyirikan. Ini, iya, karena di sini di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adakhalahul jannata ala ma kana minal amal." Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Iya, apapun amalannya dia. Iya. Artinya dia, kalau dia mati di atas akidah yang disebutkan, iya, di dalam hadis ini, kemudian dia mati, berapapun dosanya dia, iya, dia tetap akan masuk surga, karena dia mati di atas tauhid, mati di atas tauhid. Maka jaminan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah la yukhalliduna finnar, bahwasanya mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Kemudian kita berpindah kepada dalil yang ketiga dari bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, walahuma fi hadits Itban, dan untuk keduanya dari pada hadis Itban, fa inna Allah, Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nari, mengharamkan atas neraka, man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mana dengan hal tersebut, yaitu dengan ucapannya dia terhadap la ilaha illallah tersebut, yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah syarhul kalimat, penjelasan tentang kalimat. Walahuma, iya, walahuma, untuk keduanya, maknanya di sini adalah lil Bukhari wa Muslimin, untuk Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah annahuma rawaya hadzal hadits aidha, bahwasanya mereka berdua, yaitu Bukhari dan Muslim, ya, juga meriwayatkan hadis ini.
Itu maknanya. Berarti hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti tidak diragukan lagi kesahihannya. Benar-benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari. Harrama 'alan nari di sini adalah maknanya adalah mana'ahu Allahu min dukhuliha, yaitu Allah mencegah dia dari masuk ke dalam api neraka. Jadi Allah cegah dia masuk ke dalam api neraka. Allah selamatkan dia, ya, dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, ya, qala la ilaha illallah. Untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah di sini maknanya adalah qalaha bilisanihi. Dia mengatakan dengan lisannya, arifan maknaha, dalam keadaan dia mengetahui maknanya. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi dia mengucapkan dalam keadaan dia memahami makna dari la ilaha illallah. Kemudian amilan bimuqtadaha, dia beramal dengan konsekuensi tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Jadi ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia masuk surga, Allah haramkan dia dari api neraka, adalah orang yang berucap kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia memahami kandungan makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah tersebut, kemudian dia beramal dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Iya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Iya, biasanya mereka itu ada zikir-zikir mereka, ada tahlil-tahlil mereka yang mereka hitung dengan biji-bijian ataupun yang sejenisnya. Iya, yang mereka yakini akan begini dan begini kalau mengucapkan ini sekian kali dan sekian kali, ribuan kali. Iya. Yang kemudian mereka bertahlil rame-rame, berjamaah, kadang dipimpin oleh satu orang, iya, atau kebanyakan dipimpin oleh satu orang, kemudian lainnya ikut-ikutan, iya. Yang kemudian zikir-zikir mereka ini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, dan yang saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya, iya, itu mereka zikir itu ada goyang-goyang kepalanya. Pertama dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama sudah semakin lama semakin cepat goyangannya. Iya. Kalau sudah cepat goyangannya, bukan la ilaha illallah lagi dibaca, tapi illallah, illallah. Sudah tidak ada la ilaha lagi, langsung illallah. Iya. Semakin lagi cepat tinggal Allah, 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 Allah. Kemudian semakin cepat goyangannya dia, sampai bergetar-getar badannya. Ini saya lihat langsung ya, saya cerita ini. Iya. Kita dulu masih awam, belum kenal ta'lim. Jadi ikut-ikut itu istilahnya mencari jati diri katanya. Mau mengkaji Islam itu tapi salah jalan. Iya. Jadi semakin cepat dia punya, tinggal hu yang dia bilang, hu. Iya. Akhirnya setelah itu pingsan. Iya. Pingsan langsung dikatakan sama teman-temannya, apalagi gurunya. Dia bilang mantap zikirnya katanya. Iya. Jadi bukan yang seperti itu ini orang mengucapkan la ilaha illallah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin masuk surga. Iya. Karena bersamaan dengan saking seringnya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka terus-terus melakukan kesyirikan. Pergi berdoa di kuburan. Iya. Pergi meminta berkah di kuburannya orang-orang soleh. Iya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kenapa mereka lakukan hal tersebut? Karena tidak memahami maknanya. Apalagi kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Iya, tidak paham bahasa Arab. Lihat orang-orang Arab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, qulu, iya, qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Bayangkan ini cuma mengatakan la ilaha illallah. Nabi katakan apa? Tuflihu, kalian pasti beruntung. Padahal cuma mengucapkan la ilaha illallah, pasti beruntung. Tapi mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka pahami maknanya dan mereka tahu konsekuensinya.
Ya, kalau diucapkan la ilaha illallah berarti harus kita tinggalkan semua yang sesembahan selain Allah. Kan itu tuntutannya, itu konsekuensinya. Berarti harus murni ibadahnya kepada Allah. Maka mereka itu yang mereka tidak mau terima. Nah, orang-orang sufi ini mereka tidak memahami makna dari la ilaha illallah. Iya. Mereka lah yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu mereka yang paling banyak melakukan kesyirikan. Iya. Kemudian berikutnya, tinggal sedikit ya kita selesaikan. Atau kita cukup sini saja. Ya? Selesaikan? Kemudian yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtagi bidzalika wajh Allah. Yabtagi di sini maknanya adalah yatlubu, yaitu dia mencari. Yang dia cari dari ucapan la ilaha illallah itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga yang diharapkan, kenikmatan yang terbesar di surga itu memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyarhu al-ijmaliyu, penjelasan secara umum. Kata beliau, yukhbiruna hadzal haditsu anna Allah Subhanahu wa taala sayusallimu min adzabin nari kulla man wahhada Allah wa amila bi muqtada tauhidihi qasidan bidzalika takarruba ila Allah la riya'an wala sum'atan. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari api neraka setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan konsekuensi dari ketauhidannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qasidan bidzalika, yang diharapkan dengan hal tersebut adalah at-taqarruba ila Allah, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan, bukan karena ria dan juga bukan karena sum'ah. Ya. Kemudian al-fawaid, faidah-faidah. Faidah yang pertama beliau sebutkan adalah la yadkhulun nara man akhlasa at-tauhid lillah. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang memurnikan ketauhidannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la tasluhu al-aqwal wal a'malu illa bi niyyati at-taqarrub ila Allah. Tidak akan benar ucapan, tidak akan benar ucapan dan amalan itu kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala, yaitu penetapan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki wajah. Ya, di mana pendalilannya? Yaitu di sini Nabi mengatakan fa innallaha, atau yabtagi bidzalika wajh Allah. Yang diharapkan dengan hal tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis ini dengan
dengan bab, yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa. Haitsu dalal haditsu, dari sisi hadis ini menunjukkan ala anna man mata mukhlishan lillahi at-tauhida salima minan nar. Itu dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang mati dalam keadaan dia memurnikan tauhidnya dia kepada Allah, maka dia akan selamat dari api neraka. Dia akan selamat dari api neraka. Tadi saya lupa ya. Saya buka juga PDF karena ini saya merekam layar sambil PDF-nya dibuka. Jadi saya lihat ke kitab. Saya lupa kasih menyesuaikan juga yang di PDF. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti di pertemuan akan datang kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.